Selamat pagi saudara-saudara, salam jumpa dan jumpa lagi. Kita sudah menikmati firman Tuhan selama ini, tentu banyak pengalaman suka dan duka sebagai pengalaman rohani, dan di dalamnya kita bertumbuh. Oleh karena itu saudara-saudara, kabar-kabarilah pengalaman itu agar kita bisa bersama-sama berdoa. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan mendampingi kita di dalam perjalanan hidup kita untuk tetap berbahagia. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Kita akan kembali mendengarkan renungan harian pada hari ini. Sebelumnya mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang daripada Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudari sekalian. Amin. Mari kita dengarkan firman yang dibacakan. Kolose 3 ayat 16. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seseorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Terima kasih. Kita akan mendengarkan pertanyaan yang disampaikan oleh napas sebelum kita. Apakah dampak perkataan Kristus diam dalam kita? Perkataan Kristus. Inilah yang menjadi topik kita. Perkataan Kristus. Apa itu perkataan Kristus? Perkataan Kristus kita boleh dapat dari firman Tuhan. Apakah kita selalu mengawali hari-hari kita dengan mendengarkan perkataan Kristus? Terima kasih. Jikalau kita masih mau memberikan hati pikiran kita untuk sejenak mendengarkan perkataan Kristus. Mengapa kita boleh perhatikan di dalam firman Tuhan ini? Perkataan Kristus itu begitu memiliki dampak yang begitu besar. Ya, kita harus sadari bahwa perkataan Kristus itu harus membawa dampak yang begitu baik. Tapi bagaimana agar perkataan Kristus itu boleh berdampak baik dalam kehidupan kita? Tentu kita harus terlebih dahulu membuka hati, pikiran untuk menerima Kristus dalam kehidupan kita. Memang kita harus sadari bahwa sebelum kekristenan ada, kita tidak tahu apa itu kasih. Kita tidak tahu apa itu melakukan kebaikan. Tetapi sejak Nomensen datang, kita disirami dengan perkataan Kristus, sehingga perbuatan-perbuatan lama yang tidak baik diubah, diperbaharui setiap hari, agar perilaku kita juga dapat menunjukkan seperti apa orang yang hidup baru. Maka Bapak Ibu, jikalaulah dikatakan hidup baru, sebenarnya sejak kita sudah dibaptis di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kita sudah hidup baru. Dan hidup kita itu dibaharui setiap hari. Kalaulah hidup kita dibaharui setiap hari, maka ada baiknya agar kita dibaharui setiap hari. Firman Tuhan itu selalu mencerahkan kita, selalu memberikan kita petunjuk ini yang harus kita lakukan. Maka Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, lebih jelas lagi melalui firman Tuhan katakan pada saat ini, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga pada saat mengajar dan juga menasihati penuh hikmat.
Jikalaulah kehidupan kita selalu dibarengi dengan hal-hal yang sesuai dengan kehendak Tuhan, tentu saat kita mengajar, saat kita menasehati juga, tentu perbuatan kita juga perbuatan yang berkenan di hati Tuhan. Tapi coba, jikalau perbuatan kita tidak berkenan di hati Tuhan, tentu orang juga tidak akan mendengarkan nasihat kita. Tentu orang juga tidak akan mendengarkan pengajaran kita. Yesus, mengapa dia menjadi teladan? Karena memang kehidupannya dia tunjukkan hidup dalam kasih. Baik itu perkataan, perilaku, dan perbuatan. Untuk itu, kita semua yang sudah dibaptis, mari kita harus menyadari, kita harus hidup baru setiap hari. Dan biarlah Roh Kudus yang menguasai hati dan pikiran kita, sehingga kita dimampukan untuk melakukan hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Jikalau hal itu terjadi, maka apa yang kita lakukan akan menjadi berkat bagi kita, sehingga akan mendorong kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Sungguh, pasti kita akan bersuka cita jikalau kehadiran kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Itu sudah merupakan hal yang luar biasa dalam kehidupan kita. Itu menjadi sukacita kita tersendiri. Untuk itu, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, jangan abaikan firman Tuhan dalam kehidupanmu. Amin.